Happy Sunday! Kakak percaya kebaikan Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kalian. Dan kita juga tetap harus melakukan bagian kita ya. Dengan cara jaga kesehatan dan kalau misalnya keluar rumah jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer dan selalu cuci tangan. Tetap jaga jarak dan selalu berdoa. Nah, adik-adik ingat nggak ayat hafal minggu lalu? Ayat hafal minggu lalu itu dari Mazmur 9 ayat 11 yang isinya, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh Kak Elsha. Oke adik-adik, ayo kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Kita berdoa ya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang masih kami rasakan hingga pada saat hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami boleh ibadah online dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti, agar ibadah kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang siap memulai ibadah ini, sama-sama kita katakan, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Kita semua bangkit berdiri, kalian semua ikutin gerakan Kak Elsha ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya
pujian ini lagi. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Yeay, haleluya. Adik-adik semua bersuka cita, amin. Amin. Oke, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita nyanyi dari awal ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas
atas kebaikan-Mu. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama mau berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyembah, kami sudah memuji nama-Mu. Sekarang kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati dan telinga yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu, dan jadikan kami pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam anak-anak, apa kabar? Hari ini kita berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Pak Petrus akan menceritakan tentang Nabi Nuh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu, kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Berikan kami hikmat akal budi. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Ya, mari kita sama-sama buka di dalam Kejadian 6 sampai 8. Cerita ini menceritakan tentang Nabi Nuh. Saya percaya anak-anak sudah mengerti cerita tentang Nabi Nuh. Tapi hari ini kalian perhatikan Pak Petrus akan bercerita tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh ini adalah orang yang di hadapan Tuhan, dia adalah orang yang baik, hidupnya benar di seluruh dunia. Dan Allah melihat bahwa dunia ini sangat jahat, orang-orang hidupnya jahat. Sehingga Allah memberikan perintah untuk Nabi Nuh membuat bahtera. Nabi Nuh membuat bahtera tidak di dekat pantai, tapi di atas gunung. Nabi Nuh membuat bahtera bersama 3 orang anaknya. Ayo, siapa yang mengerti? Anak Nabi Nuh itu siapa? Ya, saya percaya anak-anak mengerti. Anak Nabi Nuh adalah Sem, Ham, dan Yafet. Mereka membantu orang tuanya membuat bahtera. Mereka bersama-sama kedua orang tuanya membuat bahtera. Dan bahtera itu dibuat tahap demi tahap, tahap demi tahap. Nabi Nuh diejek-ejek sama orang-orang di sekitarnya. Bodoh Nabi Nuh, kamu kok membuat kapal di atas gunung? Mestinya orang membuat kapal atau perahu, bahtera itu di pantai. Tapi Nuh tetap melakukan apa yang disuruh Tuhan, membuat bahtera. Dia membuat bahtera. Siapa yang tahu panjang bahtera Nabi Nuh, lebar bahtera Nabi Nuh, tinggi bahtera Nabi Nuh? Ayo, siapa yang tahu? Ya, saya percaya anak-anak tahu. Panjang dari bahtera Nabi Nuh 300 hasta. Lebar adalah 50 hasta. Tinggi 30 hasta. 1 hasta itu 45 cm. Ya, sekarang anak-anak bisa mengalihkan berapa panjang dari bahtera Nabi Nuh. Ya, sudah tahu? Sudah mengerti? Ya, saya percaya anak-anak mengerti. Panjang bahtera Nabi Nuh adalah 133 meter. Lebar adalah 22 meter. Tinggi 13 meter. Loh, kok panjang sekali Pak Petrus? Ya, kalau kalian melihat pertandingan sepak bola, kalian bisa melihat panjang dari lapangan sepak bola itu 110 sampai 120 meter. Bahtera Nabi Nuh 133 meter. Jadi, kalau kalian bisa melihat bahtera itu, kalian bisa melihat lapangan sepak bola, kalian bisa tahu, oh, panjang sekali ya bahtera Nabi Nuh. Ya, anaknya, istrinya, dan menantunya bersama-sama membuat bahtera. Bahtera sudah selesai, bahtera sudah jadi. Nabi Nuh memanggil
sepasang binatang untuk masuk di dalam bahtera Nabi Nuh. Binatang itu masuk bertahap sepasang demi sepasang. Setelah binatang itu masuk, bahtera Nuh mulai tertutup. Setelah bahtera Nuh tertutup, hujan mulai turun. Hari pertama, orang-orang merasa, hujan segini saja. Hari yang kedua, mereka boleh menyadari. Mereka sudah mulai rasa, banjir. Dan hujan itu bertahap demi bertahap. Sampai hujan itu 40 hari, 40 malam. Dan menggenangi. Dan bahtera Nuh mulai berjalan. Nabi Nuh berjalan di dalam kapal itu. Dan kapal itu mulai berjalan. Dan orang-orang sudah tidak bisa dan tidak ada yang menolong. Mereka tenggelam. Tapi yang menyertai Nabi Nuh adalah Tuhan. Nuh di dalam bahtera itu, dia berdoa dan berharap kepada Tuhan. Dia hanya di dalam bahtera selama 40 hari, 40 malam. Air itu mulai menggenangi bumi ini selama 150 hari. Kapal Nabi Nuh terdampar di Gunung Ararat. Kapal Nabi Nuh terdampar di Gunung Ararat. Nabi Nuh mulai mengeluarkan burung gagak yang pertama. Hari pertama burung gagak dikeluarkan. Dan burung gagak itu tidak kembali. Di hari yang kedua, Nabi Nuh mengeluarkan burung merpati. Dan burung merpati itu kembali lagi ke bahtera Nabi Nuh. Dan hari yang ketiga, Nabi Nuh mengeluarkan merpatinya lagi. Dan merpati itu membawa daun zaitun. Dan setelah 7 hari, di hari yang keempat, Nabi Nuh mengeluarkan burung merpati. Dan merpati itu tidak kembali lagi. Bahtera Nuh dibuka pintunya. Binatang mulai keluar. Ada gajah, ada jerapah, ada singa, ada domba, dan binatang-binatang itu mulai keluar sepasang demi sepasang. Dan Nabi Nuh mulai menyiapkan persembahan kepada Tuhan. Bahwa Nabi Nuh merasa bersyukur karena Tuhan sudah menolong Nabi Nuh. Menyertai Nabi Nuh di dalam bahtera. Nabi Nuh setelah 40 hari hujan dan 150 hari hujan itu reda, dia bahtera itu sudah berhenti di Gunung Ararat. Dia mulai memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan persembahan itu diberikan kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan tanda, yaitu pelangi. Pelangi yang sangat indah. Pelangi yang begitu bermacam-macam warnanya. Nabi Nuh merasakan ucapan syukur kepada Tuhan. Bagaimana cara kita sebagai anak-anak Tuhan untuk bersyukur kepada Tuhan? 1. Bernyanyi dan memuji Tuhan. Bagaimana kita bernyanyi? Kita bernyanyi di segala tempat. Orang bisa melihat kita dengan sukacita, dengan bahagia bahwa kita dapat bernyanyi. Bagaimana kita memuji Tuhan? Kita dapat memuji Tuhan di dalam rumah, di tempat ibadah. Kita bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Yang kedua, dengan kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa menyatakan kasih Tuhan kepada kita. Bahwa Tuhan sudah memelihara kehidupan kita. Yang ketiga, memberikan persembahan sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan. Apakah anak-anak sudah memberikan persembahan kepada Tuhan?
kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Ucapan terima kasih kepada Tuhan. Yang keempat, bagaimana kita membantu orang tua di dalam di rumah, waktu orang tua bekerja, memasak, membersihkan mobil, membersihkan rumah, kita bisa membantu orang tua kita. Semoga di peristiwa COVID ini, kita yang di rumah senantiasa membantu orang tua kita. Itu tanda kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang kelima, ini penting. Kita harus giat belajar. Belajar menggunakan waktu yang ada. Belajar. Meskipun tidak ada yang mengajari guru kita, kita bisa bertanya kepada orang tua kita. Kita belajar, kita harus giat belajar. Kita jangan sampai, aduh aku tidak mau belajar lagi. Aku di rumah aja mainan aja. Tidak, kita harus belajar. Itu menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Biarlah firman ini tentang cerita Nabi Nuh ini boleh kita merasakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita Nabi Nuh. Tuhan berikan hikmat akal budi supaya kami dapat melakukan firman. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Gimana tadi firman Tuhan ya adik-adik? Sangat memberkati kita semua ya. Hari ini kita diajarkan untuk bersyukur. Tadi Kak Petrus ngambil contohnya dari kisah Nuh. Nuh disuruh Tuhan untuk membangun bahtera dan Nuh mengucap syukur atas penyelamatan yang diberikan Tuhan dengan mendirikan mezbah. Tadi ayat Alkitab yang sudah kita baca itu akan jadi ayat hafalan kita pada minggu ini. Ayat hafalannya ada di Mazmur 136 ayat 1. Bunyinya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, minggu ini kita ada yang spesial loh. Kita punya kuis untuk kalian. Kalian tinggal jawab dan kirim jawabannya ke kita semua. Ada hadiahnya loh, ada hadiahnya. Nah, pertanyaannya, sebutkan minimal 3 bentuk mengucap syukur. Kakak ulangi lagi ya, sebutkan minimal 3 bentuk mengucap syukur. Kak Petrus tadi udah sebutin 7, kalian tinggal kasih 3. Gimana jawabnya Kak Emi? Nah, cara jawabnya itu nanti adik-adik minta tolong papa, mama, atau kakak-kakak yang ada di rumah untuk merekam video adik-adik menyebutkan jawaban dari pertanyaan yang sudah disebutkan tadi. Adik-adik bisa kirim videonya ke Kak Mia di nomor yang ada di bawah ini. Nah, kita cuma akan pilih 3 orang yang paling cepat mengirimkan jawabannya. Ingat ya, cuma 3 orang. Kita tunggu sampai hari ini. Nah, sekian ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati.